أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Habib Lutfi bin Yahya. Saya pernah merasa sangat dekat dengan beliau. Saya anggap beliau itu adalah seorang ulama yang luar biasa, tokoh yang sangat luar biasa. Bukan hanya tokoh lokal, tetapi tokoh yang sangat dihormati di kancah internasional. Saya pernah dekat dengan beliau pada saat saya mengawal Syekh Rojadib, kemudian Syekh Mahmud Syahadah dari Syria. Saya mengawal mereka berdua untuk silaturahmi dengan Habib Lutfi bin Yahya. Pada saat itu yang ada hanya kegembiraan, kesenangan. Saya mengharapkan barokahnya, barokah mereka, para orang-orang yang sangat alim. Bahkan dulu pada saat saya habis ikut kholakoh di Tuntang, Semarang, saya pun menyempatkan untuk sowan kepada Habib Lutfi, dan saya tentunya ngalap barokahnya beliau. Saya tidak pernah ada sultan-sultan sampai seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Yang ada hanya khusnudon karena melihat kemuliaan beliau. Di beberapa momen pada saat saya sebagai kasat Koryon Banser, saya pun pernah mengawal beliau sangat detail. Bahkan saya instruksikan kepada anggota saya, siapapun di sini, baik Habib, baik Kiai, apalagi Gus, tidak boleh masuk ke ruangan ini. Ya karena Habib Lutfi mengatakan bahwa saya mau istirahat, Mas. Maka kami menjaga ketat supaya tidak ada Habib, Kiai atau ulama-ulama yang lain untuk sekedar sowan kepada beliau. Saya merasa sangat dekat. Saya merasa bahwa barokah dari mengawal Habib Lutfi, barokah dengan sowan kepada Habib Lutfi, itu akan menjadi sebuah barokah yang luar biasa kepada saya. Saya tidak melihat sedikit pun keburukan dari beliau. Ya walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang kadang-kadang di dalam renungan saya, beliau ini adalah ahli tasawuf, ketua sufi internasional, ketua tarekoh internasional. Tapi jarang sekali saya melihat beliau di dalam ceramahnya itu mengutip ayat dari kitab-kitab tasawuf. Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Fathul Rabbani, nyaris tidak pernah saya dengar. Bahkan pernah juga saya mendengar kisah tentang Kanjeng Ratu Tumbung Sumotiningrat. Saya tidak ada sultan sedikit pun kepada beliau, karena saya masih menganggap bahwa Kanjeng Ratu Tumbung Sumotiningrat ini adalah tokoh yang ngalim, tokoh yang sakti, sehingga wajar apabila pada saat sedonya itu di Yogyakarta, dan mungkin yang satu lagi bisa di Semarang. Ya walaupun dulu itu ya pemikirannya agak konyol, tetapi ya sangat mungkin. Setelah Ki Maduddin dengan tesnya yang luar biasa, sepertinya keindahan-keindahan masa lalu saya berakhir. Ya walaupun kita semua akan tetap menghormati para habaib, menghormati siapapun, itu berdasarkan ilmu serta akhlaknya.
Habib Lutfi berakhlaknya bagus, ilmu juga mudah-mudahan insya Allah ya juga bagus. Habib di luar sana yang tidak memperkeruh masalah nasab pun kami kan tetap menghormati mereka itu sebagai ulama balawi. Bedalah kita memperlakukan ulama-ulama balawi dengan para habib-habib yang suka bikin onar. Kita berbeda kok. Tapi balik lagi, yang dipermasalahkan di sini itu bukanlah tentang ilmu, bukan tentang akhlak. Tapi tentang pelurusan nasab. Ya mungkin Habib Lutfi hanya mendapatkan kisah, cerita turun-temurun dari moyangnya, dari bin Yahya, bahwa kita kan balawi itu adalah darah Rasul. Mungkin Habib-habib zaman sekarang termasuk Habib Lutfi ya hanya mengamini, ya tanpa menelisik kebenaran dari nasab-nasab yang diceritakan oleh moyang-moyangnya. Miris sebetulnya sih ketika sekarang melihat kenyataan secara ilmiah, secara nyata, secara fakta. Miris dan sangat menyayangkan. Tak balik lagi lah, kita berbicara tentang kebenaran nasab, tentang sejarah. A ya katakan A, B katakan B. Kalau Habib memang bukan darah Rasul, katakan Habib bukan darah Rasul. Hanya masalah itu saja, masalah nasab saja. Karena masalah nasab ini digunakan oleh para Habib-Habaib yang telah menjadi oknum untuk melakukan gerakan-gerakan yang menguntungkan kelompoknya. Penistaan terhadap Rasulullah tentunya, membawa-bawa nama Rasulullah tetapi untuk sebuah batilan, dan ini nyata. Terus kalau Habib Lutfi kenapa? Ya Habib Lutfi itu adalah orang yang alim, akhlaknya bagus, diakui oleh internasional. Tetapi yang mengecewakan kemarin pada saat Habib Lutfi itu seringkali ceramah di acara khol, wabil khusus ceramah kepada kholnya yang Singobarong. Tidak hanya 1, 2, 3 kali, sering kali Habib Lutfi tetap mengatakan bahwa Singobarong itu adalah dari klan Balawi, Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Sejak dulu kita selalu husnudon. Toh dari Kesultanan Yogyakarta tidak pernah ada percikan-percikan tentang masalah ini. Seolah-olah telah diaminkan oleh Sri Sultan. Ya makanya saya pribadi santai-santai saja. Kita menganggap bahwa yang dilakukan oleh Habib Lutfi dengan adanya makom yang di Semarang itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa sih harus Habib Lutfi yang mengatakan tentang sejarah Singobarong? Kenapa bukan yang lain saja? Ini menjadi pertanyaan besar buat pribadi saya. Kalau masalah nasab ini, masalah nasab Habib yang telah batal untuk tersambung ke Rasulullah, saya katakan ini harus selesai. Habib bukan darah Rasul, ya katakan Habib bukan darah Rasul. Dan apabila Habib-Habib itu ngeyel, saya pun akan bersuara bahwa Habib itu bukan darah Rasul. Apalagi dengan akhlak-akhlak mereka, para Habib-Habib yang menjadi oknum untuk membuat kerusakan di negeri ini, bikin kacau, bodohan umat, halu.
dan banyak kekurangan ajaran yang lain. Tapi untuk Habib Lutfi nyaris tidak ada celah. Bahkan di dalam tawasul hidayah Fatihah, sepertinya Habib Lutfi itu tidak pernah telat, tidak pernah ketinggalan untuk dihidayai Fatihah. Bahkan guru saya menjadi saksi nikahnya itu pun Habib Lutfi. Rasanya gimana coba? Berat. Bulan-bulan kemarin saya masih menganggap beliau itu seorang lurah Rasul yang sangat luar biasa, yang kelak mungkin saya harapkan bisa membawa kami semuanya itu untuk melihat wajah Rasulullah. Nyatanya hari ini saya merasa sangat kecewa. Sangat kecewa. Saya teringat juga pada saat saya habis dari Pondok Wali di Solo Tigo. Pada saat kami pulang, kemudian ada patroli lalu lintas. Kami dicegat oleh polisi. Saya mengatakan, saya mau sowan ke rumah Abah Lutfi. Langsung lolos, langsung diarah, bahkan sempat dikawal. Ini suatu hal yang luar biasa kan. Jarang ada ulama seperti itu. Dulu saya berpikir, ini mungkin karomah-karomah beliau. Gimana perasaan coba? Ketika dulu pernah menjadikan Habib Lutfi seorang tokoh yang sangat luar biasa, saya kagumi. Saya kagum terhadap beliau. Kearifannya, akhlaknya, tutur katanya. Yaitu, walaupun jarang sekali mengutip tentang kitab. Tapi sekarang, setelah semuanya jelas bahwa para Habib itu bukanlah lurah Rasul, sampai sekarang belum ada yang bisa membantah tesnya Ki Imad. Sampai sekarang para ulama-ulama di Nusantara ini sudah mulai menggeliat kode-kode alam dari para guru-guru saya tentang persiapan-persiapan pada saat itu untuk menghadapi suatu saat bakal ada kiker. Apakah semuanya ini sudah mulai terbukti? Bahkan makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumotiningrat itu yang menjadi Habib Lutfi itu hilang kepercayaannya oleh sebagian muslim di Nusantara. Kenapa kok harus Habib Lutfi yang mengatakan tentang Singobarong? Kenapa bukan Habib Rizik saja? Atau Habib Mudor atau siapapun lah, jangan Habib Lutfi. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa semua Habib sekarang sudah mulai kedoknya, sudah mulai terlihat kebobrokannya, sudah mulai terlihat kelicikannya, semua baik dan Habib Lutfi ada di dalamnya, kita mau ngomong apa? Habib yang kasar jelas terlihat, sering memusuhi kita, ngata-ngatain kita, mendoakan yang buruk-buruk kepada kita. Habib yang baik pun ahli sholawat banyak, tapi pada saat kikir nasab seperti ini mereka langsung terbawa kedoknya, mengatakan bahwa Kiai Imaduddin, Gus Fuad dan lain-lain itu adalah seorang yang kurang ajar, yang ingin merebut nasab mereka dan ingin disebut sebagai para habaib. Bahkan Habib Lutfi bin Yahya, tokoh tasawuf, tokoh thariqah pun membuktikan bahwa nasab dari Rasulullah yang sampai di bumi Nusantara ini pun telah direcokin.
Dianggapnya bahwa Habib Lutfi itu telah mencuri nasab, telah mencangkok nasab, telah melukai sejarah di keraton, telah mengkaburkan sejarah. Ya otomatis saya pun akhirnya berpikir dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh teman-teman, bahwa semua Habib itu ternyata sama saja. Baik Habib yang keras, Habib yang ahli sholawat, Habib yang tasawuf, Habib yang bodoh, Habib yang suka minta-minta, Habib yang kelihatannya santun. Semuanya sama saja sekarang terlihat. Habib Novel Alaidrus yang saya sempat membeli bukunya, bukan beliau. Ternyata dia ceramahnya untuk kikir masalah saat ini, dia masih baperan, mengatakan iblis kepada siapapun yang ngeracokin masalah ini, yang mengatakan bahwa Habib itu bukan durah Rasul. Berarti ini menganggap saya pun sebagai iblis. Kemudian Habib Syekh itu pun memusuhi Gus Ali Gondrong. Katanya, ya nafsuti. Sholat macam apa itu dengan anak mapan? Ini sih sentimental antara pribumi dengan Balawi. Saya harus gimana coba? Habib Lutfi itu panutan dulu. Habib Lutfi itu dulu panutan, tapi sekarang entahlah. Karena apabila Habib Lutfi itu khilaf, harusnya yang satu kali sudah melakukan khilafan, bercerita tentang Kanjeng Ratu Tumbung Sumo Tiningrat. Tetapi ini berkali-kali, maka saya sebut Habib Lutfi itu telah melakukan kesalahan yang fatal. Dan apabila seorang itu telah bersalah, akui kesalahannya, dilanjutkan dengan minta maaf. Tapi sampai sekarang belum ada kabar, belum ada klarifikasi. Jadi wallahu a'lam nanti. Yang jelas, apabila bertanya, saya berada di posisi yang mana? Posisi netral, posisi jadi budak Balawi, atau menjadi posisi pribumi? Nah, saya berada di barisan ulama-ulama Nusantara. Saya berada di barisan pribumi. Habib-habib yang kasar, yang lembut, yang netral, yang bodoh, yang suka minta-minta, semuanya sama saja. Karena sudah sekian lama, sudah sekian waktu, mereka masih tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa mereka itu adalah durah Rasul. Mohon maaf untuk para habaib yang pernah bertemu dengan saya, pernah singgah di rumah saya, pernah berteman baik dengan saya. Saya menghormati kalian sebagai saudara muslim. Tetapi untuk masalah nasab, saya sudah tidak menganggap kalian itu adalah dzurriyyah Rasul. Ya. Jadi mohon maaf apabila dulu kalian merasa besar, merasa harus dihormati, sekarang bisa saja gue dan lu sama saja. Ya. Jadi jangan pernah ada kasta-kasta di antara kita. Kita menghormati kalian, dan saya berharap kalian pun menghormati kami. Tetapi apabila ada para budak-budak kalian yang masih terus membuat masalah di negeri ini, musuh ulama-ulama kami, saya masuk di barisan terdepan untuk melawan kalian.
Yang masih tidak penasaran, yang masih tidak terima, besok ketemu di Pemalang. Mau debat apapun, ayo. Salah Denen.